Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Di sini saya Andi Saputra dengan NIM 2511031164 akan mempresentasikan materi tentang sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan. Kita masuk ke dalam latar belakang materi terlebih dahulu. Sistem pendidikan di Indonesia dibangun di atas berbagai pandangan filsafat yang berkembang dalam sejarah pemikiran dunia. Setiap aliran filsafat seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, konstruktivisme, idealisme, realisme, pragmatisme, hingga filsafat pendidikan Pancasila memberikan pengaruh yang berbeda dalam cara pendidikan dijalankan di sekolah. Hal ini terlihat dari cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan sampai bagaimana kurikulum itu dirancang. Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, pemahaman tentang dasar-dasar filosofis pendidikan juga menjadi penting, supaya sekolah tidak hanya mengajar akademik tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan cara berpikir siswa agar siap menghadapi realitas kehidupan. Kita masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, pengertian sistem pendidikan nasional kalau diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bab 1 yaitu pasal 1 ayat 3, di situ tertulis sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini artinya sistem pendidikan nasional adalah kerangka besar penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang mengatur bagaimana pendidikan dilaksanakan, baik formal, non-formal, maupun informal, agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Next. Kita masuk ke dalam filsafat pendidikan yang ada di Indonesia atau filsafat yang digunakan dalam pendidikan, sorry. Yang pertama itu ada filsafat humanisme. Filsafat ini berkonsep dan memiliki hakikat yaitu menempatkan manusia sebagai proses pendidikan dan juga mengakui potensi atau kreativitas dan keunikan setiap individu. Kemudian, filsafat humanisme ini memandang bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang mengembangkan kognitif, moral, dan emosional dari peserta didik. Kemudian filsafat humanisme ini juga berpedoman bahwa belajar itu harus bermakna, bukan sekadar hanya hafalan. Kemudian filsafat humanisme juga menekankan kebebasan, otonomi, dan suara siswa dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu hubungan guru dan murid bersifat dialogis, bukan otoriter yang hanya guru menyampaikan materi dan murid hanya sekadar penerima materi atau bersikap sebagai pasif. Kemudian di filsafat humanisme ini juga yaitu diajarkan untuk menghargai keberagaman dan kebutuhan individu. Next. Kemudian yang kedua ada implementasi humanisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Implementasi humanisme dalam sistem pendidikan Indonesia itu bermacam-macam. Yang pertama ada dari implementasi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka memberikan kebebasan siswa memilih minat dan juga proyek. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Ini berarti siswa itu diajarkan untuk berani berpendapat dan juga guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi siswa itu diberikan kebebasan untuk mencari ilmu sendiri, mandiri. Jadi dia diberikan kebebasan untuk berbicara atau ya mengambil alih lah gini yang pelajaran. Kemudian ada proyek profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut P5. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan sikap empati, kolaborasi, dan juga toleransi. Kemudian ada juga pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu suatu eh, penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada membedakan antara latar belakang bagaimana manusia itu memiliki kekurangan atau tidak, membedakan latar belakang manusia itu dari agama ataupun lain-lain suku. Kemudian yang selanjutnya ada penilaiannya itu bersifat otentik. Jadi fokus pada proses dan juga kreativitas, bukan hanya nilai dan angka. Kemudian yang
terakhir adalah penghapusan ujian nasional. Jadi penghapusan ujian nasional ini dipercaya bahwa filsafat humanis ini percaya bahwa mengurangi tekanan berlebihan dan lebih adil bagi siswa. Kemudian yang ketiga ada peran humanisme dalam pendidikan. Yang pertama itu ada mengembangkan kepribadian holistik yaitu kognitif, afektif, dan moral. Kemudian yang kedua adalah menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan juga ramah anak. Dan yang ketiga adalah mendorong pola pikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Yang keempat menumbuhkan demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kelima ada mengurangi praktik kekerasan, bullying, dan hukuman berlebihan. Next. Nah, ini beberapa kasus nyata implementasinya di Indonesia. Salah satunya ada di Pulau Bali di Buleleng, kalau nggak salah, yaitu ada di SDN 2 Bengkala yang menerima menerima murid yang berkebutuhan khusus dan melaksanakan pendidikan inklusi itu dengan baik. Kemudian ada juga Project P5 yaitu anti bullying di mana menekankan sikap eh, tidak membeda-bedakan antar sesama dan juga mengembangkan sikap empati dan toleransi sesuai dengan prinsip dari filsafat humanisme. Selanjutnya ada filsafat rasionalisme. Jadi konsep dan hakikat filsafat rasionalisme ini adalah filsafat rasionalisme memandang bahwa akal atau logika sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran diperoleh lewat penalaran, deduksi, dan analisis. Jadi bukan sekadar hafalan. Kemudian filsafat rasionalisme memandang bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia kritis, logis, dan juga bisa berpikir secara objektif. Peran guru di dalam pandangan filsafat rasionalisme adalah guru sebagai pembimbing berpikir, bukan penyampai fakta. Jadi, guru itu berperan untuk membimbing bagaimana siswanya itu caranya berpikir kritis, nalarnya jalan, dan juga kemampuan analisisnya itu tetap jalan. Nah, filsafat rasionalisme ini pembelajarannya adalah menekankan konsep-konsep universal dan pemahaman mendalam. Next. Ada implementasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Implementasi filsafat rasionalisme dalam sistem pendidikan Indonesia ya di kurikulum Merdeka yaitu menekankan bernalar kritis yaitu sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berbasis inquiry, logika dan juga pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada asesmen nasional dan AKM yang berfokus pada penalaran bukan sekadar hafalan. Kemudian yang selanjutnya ada mata pelajaran sains dan matematika memakai pendekatan rasional atau logis. Jadi guru itu memberikan soal yang mengharuskan siswanya itu untuk berpikir secara logis dan juga rasional. Dia dipaksa untuk berpikir secara logika bagaimana bisa dari soal itu bisa menemukan jawaban yang pas untuk soal tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada budaya kelas, di mana budaya kelas pada filsafat rasionalisme adalah ada penambahan jelaskan alasanmu pada setiap soal yang diberikan. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang bahwa siswa ini diajak untuk berpikir kritis, bukan sekadar hanya menjawab jawaban template yang sudah ada jawabannya kemudian ditulis, tapi siswa ini diajak untuk berpikir bagaimana cara mereka mendapatkan jawaban dan menurut mereka itu bagaimana. Jadi penilaiannya itu juga menggunakan tes pemahaman konsep seperti bukan sekadar angka atau soal rutin. Jadi yang dimaksud di sini tes pemahaman konsep adalah bagaimana murid ini memahami konsep dari mata pelajaran tersebut. Next. Di sini ada beberapa peran rasionalisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa mencapai pengetahuan itu bisa dilakukan melalui akal, logika, dan juga kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua adalah membentuk siswa yang kritis terhadap hoaks dan informasi. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang keempat ada mendorong budaya diskusi, argumentasi, dan logika. Dan yang terakhir ada menggeser pendidikan dari hafalan menuju pemahaman konsep. Kita bedah dari membentuk siswa kritis terhadap hoaks dan informasi, di mana siswa ini diharuskan untuk bisa membedakan mana informasi yang benar-benar terverifikasi benar dan mana informasi yang hoaks dan terkesan mengada-ngada. Jadi ini juga akan
berjalan seiring dengan perjalanan waktu di mana para siswa sudah bisa membedakan informasi hoax dan bukan, itu akan menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Nah, dari kemampuan analisis dan pemecahan masalah ini yang sudah berkembang, ini akan mendorong budaya diskusi dan argumentasi dan juga penggunaan logika dari siswa tersebut. Dan ini juga tentunya akan menggeser pendidikan dari hafalan menuju ke pemahaman konsep. Next. Nah, ini kasus nyata di Indonesia yaitu di pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di mana para siswa belajar numerik dan yang lain-lain dan diharuskan berpikir kritis. Ini saya ambil di SMK Negeri 2 Singaraja. Next. Dan yang selanjutnya ada filsafat empirisme. Nah, konsep dan hakikat filsafat empirisme ini adalah memandang bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman atau indera. Tentunya pikiran awal dari siswa tersebut itu dianalogikan sebagai tabula rasa atau pikiran yang kosong. Jadi cara belajarnya itu adalah mengamati, mencoba dan mengalami langsung dan guru hanya bertugas sebagai pembimbing pengalaman, bukan pusat teori. Kebenaran itu diuji lewat observasi dan juga praktik, bukan logika semata. Jadi, siswa ini diajak untuk berpraktek langsung, tidak hanya sekadar teori hafalan. Siswa diajak untuk mencari pengalaman langsung dari pembelajaran tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi dan bukan hanya teori. Next. Nah, implementasi dari empirisme ini dalam pendidikan di Indonesia adalah praktikum IPAS yang biasa dilakukan seperti eksperimen dan observasi lingkungan. Dan yang kedua ada pembelajarannya kontekstual. Materinya itu sering dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian kalau di SMK itu ada yang namanya teaching factory. Ini artinya itu belajar lewat praktik industri. Kalau dari pengalaman saya selama masa SMK, itu memang industri menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak SMK tersebut yang ingin lebih mendalami materi tentang kejuruan yang sedang diemban, yaitu misalkan jurusan teknik komputer, multimedia, atau yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada file trip atau outing class sebagai metode rutin. Nah, kalau di SMA biasanya ada mereka melakukan ya sama eksperimen, observasi lingkungan, jadi di luar kelas. Nah, kalau di SMK biasanya kalau dari dulu sepengalaman saya, dulu ada yang namanya eh kalau saya di teknik jaringan, jadi saya diajarkan untuk cara menarik kabel, kemudian cara bagaimana menyambungkan kabel dari server tersebut ke rumah pelanggan atau yang biasa disebut fiber to the home. Kemudian penilaiannya itu dilakukan secara praktik dan portofolio, jadi bukan hanya ujian, teman-teman. Peran empirisme untuk pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada mengurangi hafalan dan meningkatkan pemahaman nyata. Kemudian yang kedua ada membentuk siswa yang aktif, terampil, dan observatif. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih kontekstual dan juga relevan karena sudah mengalami langsung. Jadi, yang keempat ada mendorong learning by doing. Jadi, para siswa ini belajar dari apa yang mereka lakukan. Next. Nah, ini ada contoh kasus nyata di Indonesia yang seperti tadi saya bilang, pengalaman saya selama masa SMK itu ada salah satunya adalah praktik belajar cara instalasi kabel jaringan dari server industri hingga ke rumah pelanggan. Seperti yang tadi sempat saya katakan di mana ini akan jadi di sini lebih sering menerapkan file trip atau outing class sebagai metode rutin. Jadi itu akan membentuk membentuk siswa di mana dia akan berpikir secara logis dari pengalaman yang sudah dia lakukan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada filsafat kritisisme. Konsep dan hakikat filsafat kritisisme ini adalah yang pertama itu dipelopori oleh Immanuel Kant, yaitu kebenaran harus diuji lewat kritik, akal, dan juga pengalaman. Nah, filsafat kritisisme ini menggabungkan rasionalisme dan empirisme, di mana pengetahuan lahir dari interaksi akal dan juga data empiris. Jadi intinya itu filsafat kritisisme ini tidak menerima sesuatu secara mentah dan harus menilai,
menguji, dan juga menganalisis. Kemudian di sini juga di filsafat kritisisme ini memandang bahwa pendidikan harus melatih kemampuan menilai, membedakan, mempertanyakan, bukan sekedar tahu. Jadi di filsafat kritisisme ini menolak dogmatisme di mana siswa didorong bertanya mengapa dan juga bagaimana. Next. Dan ada implementasinya dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis analisis, kasus, debat, literasi kritis, dan refleksi. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen nasional yang mendorong analisis teks, data, dan konteks, bukan sekedar hafalan. Kemudian yang selanjutnya adalah guru membiasakan siswa mengkritisi sumber, bukan menerima apa adanya. Kemudian yang selanjutnya ada diskusi kelas, meminta siswa memberi alasan, bukti, dan penilaian. Dan yang selanjutnya ada Project P5 atau Profil Pelajar Pancasila yang mendorong siswa menganalisis masalah sosial, lingkungan, dan budayanya sendiri. Budaya yang ada di Indonesia. Nah, pembelajaran berbasis analisis kasus atau debat ini sudah ada memang dari semenjak saya SMA atau SMP. Nah, itu jadi siswa diajak untuk berargumen kapan mereka harus pro, kapan mereka harus kontra, dan seperti yang tertulis di sini, mengapa dan bagaimana dari jawaban mereka itu, dari mana mereka mendapatkan jawaban, dan bagaimana mereka bisa yakin bahwa itu jawaban yang tepat. Next. Kemudian ada peran kritisisme dalam pendidikan. Nah, peran kritisisme dalam pendidikan itu yang pertama adalah membentuk siswa yang tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan juga opini yang rancu. Kemudian yang kedua ada melatih kemampuan menilai informasi. Jadi bukan hanya mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga ada menumbuhkan budaya akademik argumentatif, reflektif, dan analitis. Jadi setelah pulang dari sekolah mereka masih akan mengingat apa yang mereka pelajari di sekolah. Jadi tidak membawa dengan pikiran kosong. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan moral dan karakter melalui kemampuan menimbang benar atau salah. Dan yang terakhir ada mengubah sekolah menjadi ruang dialog, bukan ruang menerima instruksi satu arah. Nah, ini ada contoh kasus nyata di Indonesia yaitu bahasa Indonesia di kelas 10, struktur teks, dan jenis-jenis debat. Nah, biasanya itu kalau dari sepengalaman saya selama di SMK itu, di mata pelajaran bahasa Indonesia kami eh, diberikan sebuah pernyataan. Jadi kami diharuskan untuk mencari apakah kami ini pro atau kami kontra. Nanti dibagi menjadi dua, tim pro dan kontra, dan kami akan berargumen sesuai dengan keyakinan masing-masing. Misalkan dari pro, kenapa mereka setuju dengan pernyataan ini, dan kontra, kenapa mereka kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Next. Di sini yang selanjutnya ada filsafat konstruktivisme. Nah, konsep dan hakikat filsafat konstruktivisme itu adalah pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, bukan diberikan begitu saja oleh guru. Kemudian, konsep pembelajaran ini adalah terjadi ketika siswa menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman lama. Jadi, penekanan pada proses mengkonstruksi makna, bukan sekadar menghafal informasi. Dan siswa adalah subjek aktif dan bukan pasif, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran pada filsafat konstruktivisme ini menekankan pembelajaran yang harus kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengalaman nyata. Jadi filsafat konstruktivisme ini memandang bahwa kebenaran bersifat relatif tergantung bagaimana seseorang membangun pemahamannya itu sendiri. Next. Nah, ini ada berbagai implementasi filsafat konstruktivisme dalam pendidikan Indonesia. Di kurikulum Merdeka memakai pendekatan student center atau model pembelajaran story. Pendekatan student center. Jadi siswa ini menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Nah, macam-macam model pembelajarannya. Yang pertama itu ada project based learning atau pembelajaran berbasis project. Yang kedua ada problem based learning atau yang biasa disebut adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi diberikan kewenangan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah guru memberi stimulus masalah proyek. Jadi bukan ceramah panjang. Nah, ini tuh maksudnya guru memberikan stimulus agar siswa itu bisa berpikir secara analisis dan kritis. Bagaimana bisa terjadi masalah ini dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan dilakukan sebuah proyek. Kemudian, filsafat konstruktivisme ini juga memandang bahwa penilaian dilakukan secara
berproses berpikir, jadi bukan hanya hasil akhir. Kemudian pembelajaran di filsafat konstruktivisme juga yaitu bersifat diferensiasi, yaitu siswa membangun pengetahuannya dengan cara masing-masing. Jadi pembuatan portofolio, refleksi diri, dan diskusi kolaboratif sebagai rutinitas kelas. Next. Nah, ini ada beberapa peran konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, dan mampu menemukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah menemukan jawabannya sendiri, sorry. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan berpusat pada kehidupan nyata. Kemudian yang selanjutnya ada mengurangi dominasi metode ceramah yang pasif oleh guru. Dan yang terakhir adalah menyiapkan siswa yang menghadapi situasi nyata dengan kemampuan problem solving, sorry. Jadi siswa diajak untuk berpikir kritis dan analisis untuk bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang ada. Next. Nah, ini ada contoh kasus nyata di Indonesia, yaitu saya ambil dari siswa yang sedang PKL di Undiksa, yaitu siswa dari SMK Negeri 3 Singaraja. Ini siswa PKL sudah menerapkan sorry yang namanya learning by doing. Jadi mereka belajar dari pengalaman apa yang mereka lakukan selama mereka PKL dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang ada saat mereka PKL dan bagaimana cara dan mengapa itu bisa terjadi, mengapa masalah itu bisa tercipta begitu. Next. Nah, yang selanjutnya ada filsafat idealisme. Konsep dan hakikat filsafat idealisme itu bersifat spiritual, manusia sebagai makhluk bermoral, pengetahuan melalui rasio, dan pendidikan untuk pembentukan karakter. Jadi artinya filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang menempatkan roh, pikiran, ide, dan nilai-nilai sebagai realitas tertinggi. Dunia fisik dianggap tidak lebih penting daripada dunia ide atau kesadaran manusia. Jadi pada intinya, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, inti dari pandangan idealisme itu adalah bersifat spiritual, jadi kenyataan hakiki bukan benda, tetapi ide, nilai moral, dan kesadaran. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk bermoral, yaitu manusia diarahkan untuk mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan melalui rasio, yaitu penggunaan akal budi dianggap sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan untuk pembentukan karakter. Pendidikan idealis menekankan nilai-nilai moral, etika, dan pembentukan jiwa, bukan sekedar skill teknis. Di sini ada beberapa tokoh utama dari filsafat idealisme itu adalah Plato, Immanuel Kant, Hegel, dan Berkeley. Next. Nah, ini ada beberapa implementasi filsafat idealisme dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan karakter, moral, dan budi pekerti, bukan hanya sekadar kecerdasan akademik. Jadi, filsafat idealisme ini bertujuan untuk mencapai good life atau kehidupan yang lebih baik melalui pembentukan nilai luhur. Kemudian, di sini guru berperan sebagai model moral dan otoritas intelektual. Guru bukan hanya mengajar, tetapi membimbing secara etis dan spiritual agar siswa ini tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga akan menjadi manusia yang bermoral, beretika, dan juga ingat dengan dari mana mereka tercipta. Kemudian dari segi kurikulum. Dari segi kurikulum, dari filsafat idealisme ini menekankan bahwa pendidikan itu bersifat moral, agama, filsafat, seni dan budaya, literasi klasik, dan mata pelajaran yang menguatkan akal budi dan juga nilai. Kemudian dari metode pembelajaran itu ada bermacam-macam dari dialog, diskusi filosofis yang dimodelkan oleh Socrates dan refleksi nilai, keteladanan, dan juga yang terakhir ada pembiasaan moral. Next. Nah, ini ada filsafat idealisme dalam peran filsafat idealisme dalam pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan Indonesia itu yang pertama adalah
Pendidikan Indonesia menekankan pembentukan karakter. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 1 Ayat 1 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, di mana menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ini merupakan ciri kuat dari filsafat idealisme yang mengedepankan moral dan etika. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan, di mana Pancasila mengandung nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan yang bersifat idealis. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi guru sebagai teladan moral. Jadi guru tidak hanya mengajar materi, tetapi diharapkan untuk membentuk karakter generasi muda melalui keteladanan. Jadi guru dianggap sebagai seorang role model di mana guru harus bersama-sama memiliki sifat yang baik dan juga moral yang baik serta memiliki etika dan batasan bagaimana seorang guru dan murid itu bersikap. Kemudian yang terakhir ada banyaknya program pendidikan berbasis nilai seperti penguatan pendidikan karakter atau PPK, gerakan literasi sekolah atau GLS, dan pendidikan agama yang wajib di setiap jenjang. Next. Nah, ini ada kasus nyata di Indonesia. Itu ada pembudayaan gerakan, sebelumnya ada budayakan salam 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, 5S ini mencerminkan nilai moral, kesopanan, dan juga etika. Jadi, siswa diajak untuk bersikap sopan dan juga memiliki etika yang baik untuk siapapun yang ada di warga sekolah, bukan hanya warga sekolah, tetapi untuk masyarakat dan juga bagaimana mereka bersosialisasi. Next. Dan yang selanjutnya adalah filsafat realisme. Jadi, konsep dan hakikat filsafat realisme ini adalah filsafat realisme memandang bahwa realitas itu dianggap objektif, nyata, dan keberadaannya tidak tergantung pikiran. Jadi pengetahuan itu harus sesuai fakta dari dunia luar. Dan pembelajaran dalam filsafat realisme ini menekankan pemahaman terhadap dunia nyata dan hukum-hukum alam. Di sini, guru berperan sebagai penyampai pengetahuan faktual dan kebenaran objektif. Kemudian, nilai, aturan, dan struktur dianggap penting untuk membentuk keteraturan belajar. Next. Nah, ini ada implementasi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu filsafat realisme ini pembelajarannya itu berbasis fakta dan data, bukan sekedar opini atau spekulasi. Dan mata pelajaran IPA, IPS, dan matematika ditekankan pada konsep objektif dan hukum nyata. Dan yang selanjutnya adalah penilaian kognitif menggunakan jawaban pasti, seperti ujian nasional atau asesmen standar. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum menetapkan capaian pembelajaran yang jelas, terukur, dan berbasis kompetensi. Dan yang selanjutnya ada praktikum sains, observasi lapangan, dan analisis data digunakan untuk membuktikan fenomena nyata. Dan yang selanjutnya adalah pelajaran sejarah menekankan kronologi, bukti dokumen, dan fakta empiris. Nah, yang selanjutnya ada peran realisme dalam pendidikan. Yang pertama itu membentuk siswa yang mampu membedakan mana yang fakta dan opini. Yang kedua, menguatkan kecerdasan logis dan analisis melalui pengetahuan objektif. Yang ketiga ada mendorong ketertiban, keteraturan, dan disiplin belajar dari siswa. Dan yang terakhir menghasilkan pemahaman yang realistis tentang dunia bukan ideal atau abstrak semata. Nah, contoh kasus nyata dari filsafat realisme di Indonesia ini adalah pembelajaran sejarah berbasis sumber primer, yaitu seperti pembelajaran sejarah yang menggunakan sumber-sumber ini untuk dalam yang dimasukkan dalam pembelajaran mereka seperti penggunaan arsip, naskah, dan foto otentik sebagai bukti konkret untuk memahami peristiwa masa lalu. Dan yang selanjutnya ada filsafat pragmatisme. Jadi konsep dan hakikat filsafat pragmatisme ini adalah filsafat pragmatisme memandang bahwa kebenaran diukur dari manfaat dan hasil praktis. Kemudian filsafat pragmatisme juga memandang bahwa belajar harus menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar teori. Kemudian pengetahuan harus bersifat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi pengetahuan tersebut
Sesuai dengan keyakinan filsafat pragmatisme adalah pengetahuan itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, pengetahuan harusnya tidak hanya stuck pada satu zaman. Apabila seseorang menemukan sebuah fakta yang baru, maka itu bisa diperdebatkan sebagai pengetahuan yang baru. Kemudian dalam filsafat pragmatisme ini adalah siswa diajarkan untuk belajar dengan mencoba, bereksperimen, dan mengalami langsung. Dan di filsafat pragmatisme ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan solusi yang praktis. Nah, implementasi filsafat pragmatisme dalam pendidikan Indonesia ini adalah yang pertama ada project based learning dan problem based learning di kurikulum Merdeka. Seperti yang saya jelaskan tadi, project based learning adalah pembelajaran berbasis project dan problem based learning adalah pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada penilaian berbasis proyek, portofolio, dan unjuk kerja, bukan hanya ujian tulis. Dan yang kelima ada P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana P5 ini menekankan penyelesaian masalah dari sosial dan juga lingkungan. Kemudian kalau di jenjang SMK, ada penerapan teaching factory, di mana siswa ini diharuskan memproduksi barang atau jasa yang benar-benar dipakai. Jadi, siswa ini diajarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang memang akan laku di pasaran, tapi harus sesuai dengan perkembangan zaman. Semisal, di zaman saat ini saya ambil sesuatu yang viral, makanan seperti eh pisang coklat. Nah, dengan adanya piscok ini biasanya ada yang namanya pisang goreng. Itu akan ketinggalan zaman dan orang-orang lebih suka pisang coklat karena lebih bervariasi dengan harga yang sedikit lebih mahal, tapi dapat untuk merasakan rasa coklat dan pisang itu dalam satu gigitan yang sama begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada pembelajaran kewirausahaan di SMP atau SMA yang menekankan praktik usaha, bukan teori ekonomi semata. Next. Nah, peran pragmatisme dalam pendidikan itu juga berbagai macam ada. Yang pertama itu membuat pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan hidup siswa. Yang kedua ada melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Yang ketiga menjadikan siswa adaptif terhadap perubahan zaman. Yang keempat ada mengurangi hafalan dan mendorong pengalaman langsung. Dan yang terakhir adalah menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi masalah nyata di masyarakat. Nah, ini ada contoh kasus nyata di Indonesia itu di mana siswa ini diharuskan, di mana kalau sepengalaman saya di SMK ada yang namanya eh mata pelajaran kewirausahaan. Jadi siswa SMK itu saat saya SMK diharuskan membuat untuk proposal usaha. Jadi usahanya harus jelas, kapan mereka akan melakukan dan juga apa perencanaan yang dilakukan untuk membangun usaha tersebut. Seperti yang tertulis di sini, siswa diarahkan untuk menciptakan suatu inovasi produk sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip dari filsafat pragmatisme, yaitu mengikuti perubahan zaman. Next. Kemudian masuk ke dalam filsafat eksistensialisme. Konsep dan hakikat filsafat eksistensialisme menekankan kebebasan individu untuk memilih dan menentukan dirinya sendiri. Kemudian, eksistensialisme juga memandang bahwa manusia bertanggung jawab atas keputusan dalam hidupnya sendiri. Dan setiap siswa dianggap unik dan memiliki makna hidup yang dibangun oleh dirinya. Ya selanjutnya ada pendidikan harus menghormati keaslian, minat, pengalaman, dan suara pribadi siswa. Jadi belajar bukan sekedar menguasai materi, tapi membentuk jati diri dan kesadaran diri. Jadi pada intinya para siswa diharuskan untuk mengetahui mengenai siapa dirinya, apa tujuannya untuk kedepannya, dan bagaimana ia membentuk jati diri untuk mencapai, bukan mencapai, untuk membentuk dirinya sendiri sebagai manusia yang tetap. Next. Nah, ini ada beberapa implementasi dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pembelajaran bersifat diferensiasi, yaitu siswa diberi ruang memilih cara belajar,
topik dan produk tugas. Yang kedua ada konseling sekolah atau BK, lebih fokus pada pemahaman diri, minat, dan arah masa depan siswa. Jadi BK ini hanya melakukan sebuah asesmen di mana siswa ini dipertanyakan kemana fokus mereka, apakah mereka untuk selanjutnya akan fokus kerja atau mereka akan melanjutkan pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian kurikulum Merdeka memberi opsi jalur minat di SMA seperti MIPA, IPS, bahasa, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian ada proyek B5, di mana mengajak siswa untuk menyuarakan pendapat, identitas, dan peran dirinya di lingkungan sosial. Guru guru di sini tidak memaksa satu cara berpikir. Siswa didorong menemukan makna dan pendapat sendiri. Kemudian penilaian lebih menilai proses refleksi, motivasi, dan perkembangan diri, bukan sekadar hanya angka. Oke, next. Di sini ada beberapa peran dari eksistensialisme dalam pendidikan. Yang pertama ada membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri, yaitu mengenal minat, bakat, dan tujuan hidup mereka. Dan yang kedua ada mengurangi tekanan, yaitu standar satu ukuran untuk semua. Jadi, eh, para guru ini akan memberikan standar yang sama untuk siswa, walaupun mereka memiliki minat, bakat, dan tujuan hidup yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada mendorong kebebasan akademik dan ekspresi diri. Kemudian yang selanjutnya ada membentuk siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan. Nah, ini menurut saya juga penting karena kebanyakan dari siswa itu takut untuk berpendapat dan cenderung takut untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung lebih berkonsultasi dulu untuk mengambil keputusan dan mereka seperti tidak memiliki jati diri dan tujuan hidup. Kemudian selanjutnya ada menjadikan sekolah seperti itu tempat tumbuhnya kesadaran diri, bukan sekedar pusat akademik. Next. Nah, ini adalah satu contoh kasus nyata yang saya ambil di Indonesia, yaitu pengembangan diri siswa, pengembangan bakat, minat yang ada dalam diri siswa yang disiapkan sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler, di mana ini bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat siswa, di mana ini akan menumbuhkan kecakapan hidup dari siswa tersebut. Next. Dan yang terakhir adalah filsafat pendidikan Pancasila. Konsep dan hakikat filsafat pendidikan Pancasila itu adalah filsafat pendidikan Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian filsafat pendidikan Pancasila juga memandang bahwa pendidikan harus membentuk manusia Indonesia seutuhnya, beriman, beretika, berilmu, dan bermoral sosial. Jadi bukan hanya sekedar pintar akademik. Kemudian yang selanjutnya ada menjunjung kemanusiaan, keadilan, toleransi, gotong royong, dan juga persatuan. Kemudian yang selanjutnya ada memadukan kecerdasan intelektual, karakter, dan kepribadian kebangsaan. Jadi mereka sudah pintar akademik, juga memiliki moral yang baik, dan juga mereka terbentuk sebagai manusia yang sadar akan kebangsaan atau rasa kebangsaan yang tinggi gitu. Kemudian, filsafat pendidikan Pancasila juga memandang bahwa pendidikan dipandang sebagai alat untuk menjaga identitas nasional dan kehidupan demokratis. Jadi pada intinya, filsafat ini memandang bahwa siswa diharuskan untuk terbentuk sebagai seseorang yang bisa untuk menjaga identitas nasional dan juga menjaga dari kehidupan demokratis yang sudah ada sekarang ini. Next. Ini ada beberapa implementasi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang diharuskan untuk berakhlak, benaral kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Dan yang kedua ada mata pelajaran PPKN diajarkan di semua jenjang sebagai fondasi nilai kebangsaan dan etika sosial. Kemudian yang selanjutnya ada Project P5, yaitu dilakukan dengan kegiatan gotong royong, keluargaan, keberagaman budaya, lingkungan, dan wirausaha sosial. Kemudian yang selanjutnya ada pembiasaan perilaku seperti upacara bendera, sikap hormat terhadap simbol negara, dan kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir ini yang terpenting yaitu pendidikan multikultural untuk mengenalkan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, ini itu penting karena para siswa itu diharuskan untuk menghargai perbedaan yang ada dari mereka dari segi budaya, agama, ras, suku, dan yang lain-lain. Jadi
mereka ini akan terbentuk sebagai manusia yang bertoleransi sesuai dengan filsafat pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu harus memiliki nilai kebangsaan dan etika sosial. Next. Nah, peran filsafat pendidikan Pancasila ini dalam pendidikan di Indonesia adalah menjaga arah pendidikan agar sesuai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi dasar nilai dalam kebijakan pendidikan nasional. Yang ketiga, membentuk siswa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta menghargai keberagaman. Dan yang selanjutnya adalah menghindarkan pendidikan dari radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial. Kemudian, filsafat pendidikan Pancasila juga menjadikan pedoman guru dalam filsafat pendidikan Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman guru dalam membangun budaya sekolah yang humanis dan juga beradab. Next. Nah, ini ada contoh kasus nyata di Indonesia. Ada salah satu sekolah yang menggunakan baju adat masing-masing daerah oleh siswa. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, betapa pentingnya untuk pembelajaran multikultural kultural ini diterapkan dalam kurikulum di Indonesia, agar siswa-siswa yang ada di negara kita ini mengenal perbedaan dan tidak menganggap perbedaan sebagai sebuah alasan mereka untuk berpecah belah gitu. Next. Nah, masuk ke dalam sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan saya dalam presentasi saya pada hari ini adalah yang paling pertama adalah pembahasan dimulai dari dasar sistem pendidikan nasional untuk menunjukkan bahwa arah pendidikan di Indonesia dibangun melalui landasan hukum dan tujuan yang jelas. Setelah itu masuk pada berbagai aliran filsafat pendidikan yang menjelaskan bagaimana proses belajar, peran guru, dan pembentukan peserta didik dipahami dari sudut pandang yang berbeda, di mana setiap aliran memberi warna tersendiri dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, hingga cara menilai perkembangan siswa. Kombinasi berbagai pemikiran inilah yang membuat pendidikan di Indonesia tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga karakter, pengalaman belajar, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi kehidupan nyata. Baik, karena saya sudah menyampaikan kesimpulan presentasi saya pada hari ini, berakhir sudah presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Saya Andi Saputra dengan NIM 2511031 nampak pamit undur diri. Sebagai penutup, saya akan mengaturkan salam harmoni. Salam harmoni. Terima kasih.